Dari sekian banyak pembahasan tentang penderitaan, setidaknya ada dua model penyikapan yang lazim kita terapkan. Yang pertama, ekspektasi atau pengharapan adalah pangkal dari penderitaan. Misal, seorang pegawai yang telah bekerja keras demi ekspektasi kenaikan jabatan, ternyata justru gagal. Atau seorang yang mengalami sakit dan telah menghabiskan banyak biaya pengobatan, tetapi ternyata tidak kunjung sembuh. Malah sakitnya semakin parah. Padahal ia begitu berharap akan pemulihannya. Dari kedua contoh ini, kita mendapati bahwa lebih baik tidak berekspektasi daripada harus kecewa dan menderita. Atau setidaknya menurunkan ekspektasi, agar ketika harapan tidak tercapai, kita tidak perlu sampai merasa menderita. Cara seperti ini memang tampak efektif untuk mengurangi rasa sakit akibat penderitaan. Tetapi sikap seperti ini membuat hidup menjadi terkesan datar, tidak bergairah, dan seakan mengabaikan ekspektasi-ekspektasi yang muncul tanpa rencana. Yang kedua, ekspektasi atau pengharapan adalah kunci untuk melepaskan diri dari jerat penderitaan. Misal, para perempuan yang menjadi tahanan politik pasca tragedi 65. Mereka dipenjara tanpa pernah diadili. Mereka harus mendekam di penjara selama waktu yang tidak diketahui. Satu-satunya alasan mereka bisa tetap bertahan adalah karena mereka berpengharapan bahwa cepat atau lambat mereka akan keluar dari penjara dan berkumpul kembali dengan keluarga. Selama mereka di penjara, mereka diam-diam tetap berkarya. Baik itu dengan menciptakan syair ataupun dengan menciptakan lagu. Terkait dengan contoh ini, Anda dapat melihat perjuangan para perempuan penyintas tragedi 65 yang tergabung dalam kelompok paduan suara Dialita. Linknya telah saya sertakan di kolom deskripsi. Dari pengalaman para perempuan ini, kita mengetahui bahwa pengharapan dapat menjadi jalan untuk melampaui penderitaan. Di dalam penderitaan, mereka menuangkan pengharapan melalui syair dan lagu yang saat itu dibungkam. Pengalaman serupa seperti ini juga dialami oleh jemaat di Smyrna yang terdapat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 8-11. Bagaimanapun cara kita menyikapi, kita perlu menyadari bahwa pengharapan memang tidak selamanya bisa terwujud. Ada saat di mana pengharapan itu terasa amat jauh dan tidak mampu digenggam. Namun ada pula saat di mana pengharapan itu begitu terasa erat memeluk. Penderitaan adalah peristiwa yang kompleks karena melibatkan begitu banyak pikiran, emosi, dan tenaga. Oleh sebab itu, penderitaan perlu dihadapi bukan hanya dengan pengharapan yang semu, tetapi juga dengan pemaknaan hidup. Dengan menggantungkan hidup kepada Sang Sumber pengharapan dan memaknai setiap peristiwa kehidupan, maka kita dapat menjalani hidup dengan pengalaman iman yang begitu kaya.